Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ayu Landari dengan NIM akhir 077 dari kelas C. Di sini saya akan membahas kuis kimia analisis dasar. Yang pertama, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi. Yang kurang tepat adalah mengawasi peracikan obat pada pelayanan kefarmasian untuk diberikan kepada pasien. Karena meracik dan juga mengawasi peracikan obat adalah tugas tenaga kefarmasian klinis. Sedangkan analisis kimia di bidang farmasi lebih berkaitan dengan pengujian, pengembangan, dan evaluasi mutu yang dilaksanakan di laboratorium. Lalu, yang kedua, senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut analit. Karena analit merupakan zat atau senyawa yang ingin diketahui kadar atau keberadaannya pada sampel yang akan dianalisis. Contohnya, penetapan kadar ibuprofen dalam tablet. Lalu, yang ketiga, metode analisis yang bertujuan untuk menentukan identitas sampel adalah analisis kualitatif. Karena analisis ini hanya menentukan identitas suatu zat, bukan jumlah kadarnya. Biasanya analisis ini digunakan untuk tahap awal identifikasi. Metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik pasti untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode klasik. Karena metode klasik seperti titrasi dan gravimetri berdasarkan kepada reaksi spesifik stoikiometrik. Contohnya, titrasi asam basa untuk mengetahui kadar vitamin C dalam suatu larutan. Lalu, yang keenam, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah spektrofotometri UV visible. Karena metode analisis kimia modern menggunakan alat atau instrumen canggih untuk menganalisis. Nah, spektrofotometri UV visible adalah alat untuk mengukur serapan cahaya oleh suatu zat pada panjang gelombang. Nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif kecuali reaksi kimia dengan reagen. Karena reaksi kering dalam analisis kualitatif dilakukan tanpa pelarut, sedangkan reaksi kimia dengan reagen dilakukan dalam larutan, jadi termasuk reaksi basah. Nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala adalah untuk membersihkan kawat nikel krom agar bersih dari kontaminan logam. Misalnya HCl digunakan untuk membersihkan kawat setelah uji nyala Na karena akan dilakukan uji nyala Ba agar hasil nyala yang diberikan tidak terganggu. Lalu nomor 8, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah barium. Karena saat garam-garam barium dipanaskan dalam uji nyala akan memberikan warna hijau kekuningan. Lalu nomor 10, berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah yaitu pada reaksi pengendapan reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Karena penambahan reagen berlebih pada beberapa zat bisa membentuk kompleks larut. Contohnya, aluminium ditambah dengan NaOH akan menjadi endapan putih aluminium hidroksida. Lalu, saat ditambah NaOH berlebih, endapan larut, pada mana ion-ion tetrahidroksaluminat terbentuk. Jadi, hasil analisis menjadi tidak akurat. Lalu, nomor 11, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode H2S. Karena H2S bisa mengendapkan kation tertentu sebagai sulfida tergantung pada pH larutan. Contohnya, Hg2+ ditambah H2S dalam suasana netral akan menghasilkan endapan hitam. Lalu, nomor 12, berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk blank identification yang benar adalah 1. Pemeriksaan pendahuluan, 2. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan, lalu yang ketiga reaksi golongan anion dan reaksi spesifik, dan yang keempat kesimpulan. Karena tahapan ini
mencakup semua komponen penting untuk blank identification. Lalu nomor 13, berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Karena reaksi anion dengan H2SO4 akan menghasilkan gas yang khas. Contoh, KCl atau klorida ditambah dengan H2SO4 akan menghasilkan gas hidrogen klorida atau HCl. Lalu, nomor 14, pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi golongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini kecuali NH4CO3 karena NH4CO3 bukan reagen utama klasifikasi kation, namun digunakan untuk pengujian kation alkali tanah. Lalu nomor 15, apakah senyawa yang dihasilkan endapan putih pada reaksi golongan 1 yang tidak larut dalam air, yaitu AgCl? Karena golongan 1 kation seperti Ag akan mengendap menjadi garam klorida saat direaksikan dengan HCl. Maka AgCl adalah endapan putih yang tidak larut dalam air. Lalu nomor 16, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Cu2+ ditambah H2S ditambah 6H2O akan menghasilkan CuS dengan endapan warna hitam. CuS dengan endapan warna hitam pada suasana asam, Cu2+ bereaksi dengan H2S membentuk endapan hitam tembaga 2 sulfida. Lalu nomor 17. Berikut ini manakah kation yang termasuk golongan 2A, yaitu Bi, karena Bi mengendap dengan H2S. Lalu nomor 18. Reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Yaitu reagen NH4Cl ditambah NH4OH ditambah H2S. Karena NH4Cl ditambah NH4OH ditambah H2S digunakan dalam suasana basah untuk mengendapkan kation golongan 3 seperti Fe3. Lalu nomor 19, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? 2Al3 ditambah 3S2- ditambah 6H2O akan menghasilkan Al2S3 dengan endapan berwarna putih. Karena Al2S3 tidak stabil di dalam air. Hal ini menyebabkan Al2S3 akan langsung bereaksi dengan air atau terhidrolisis, lalu menghasilkan aluminium hidroksida. Nomor 20, reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Yaitu reagen Ki. Karena Ki membentuk endapan kuning timbal iodida pada Pb2+ ditambah 2 iodidamin menjadi Pbi2. Lalu Ki membentuk endapan hijau merkurium 1 iodida pada Hg2+ ditambah dengan 2 iodidamin menjadi Hg2I2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.